Om Swastiastu. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya Imadi Sukianayasa bersama narasumber yang dari generasi milenial, yaitu Bapak Dr. Fikri Iswandani. Selamat sore Bapak. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pandangan Hindu di mata generasi milenial. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sebuah tema pada ingin menyampaikan tentang kehidupan kita sebagai generasi muda itu, generasi milenial, untuk menyongsong tahapan hidup yaitu Grahastha. Karena apa Pak De? Karena Grahastha itu merupakan suatu tahapan hidup yang mesti dan kalau tidak salah wajib kita lalui dan kita ambil tahapan itu agar tahapan itu menjadi sukses, menjadi bahagia dan lain sebagainya. Diskusi yang pertama, bagaimana keberadaan catur asrama itu Pak De? Ya. Itu kan bagian. Iya, bagian dari catur asrama. Catur asrama adalah tahapan hidup yang paling ideal sebenarnya. Iya. Dimana pada masa brahmacari itu ada orientasi terhadap kebenaran. Berarti Kita belajar. Nah, kemudian setelah belajar, kemudian usia mature, usia sudah cukup, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, tahap Grahastha. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana realisasi kebenaran yang kita pelajari di masa brahmacari kita realisasikan, kita buktikan. Nah, nanti setelah Grahastha, ketika kita punya anak dan anak kita sudah mampu melanjutkan tongkat estafet untuk kegerhastaan, berarti sudah bisa mandiri. ya sudah bisa mandiri. Kemudian kita lompat lagi satu tingkat, Wanuprastha. Wanuprastha artinya bagaimana kita menjalani level hidup yang sudah meninggalkan pikiran yang sebaruat ini. Ini kan Duniawinya. di ibarat wana yang A, B, C, D, pada kita mulai tinggalkan. Berarti belum di Wanuprastha itu belum meninggalkan secara penuh Pak De ya? Ya, artinya proses menuju. Iya. Nah, kemudian sehingga ketika sudah di Wanuprastha, expert Iya. itu sudah, nanti baru betul-betul lepas dari semua. Kita siap dipanggil kapan saja, itu disebut dengan sannyasi. 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 Jadi dari tahap brahmacari ketika kita sudah mempelajari sebuah kebenaran itu tahap yang pertama kan itu Pak De, kemudian masuk ke tahap Grahastha. Ketika tahap Grahastha itu terhadap yang akan sebagai estafetnya itu anak kita sudah mandiri, baru masuk ke Wanuprastha. Dan terakhir Sannyasi kita sudah lepas. lepas. Ya, dari awal kita bersumber dari beliau, nanti terakhir kita kembali. Sannyasi inilah persiapan sesungguhnya untuk dipanggil kapan saja siap. Harus siap ya Pak De ya. Memang begitu. Iya. Karena kita berani hidup, berarti berani juga meninggalkan ini untuk kembali. Jadi kalau kita lihat tadi kita bisa menjalani tahapan-tahapan hidup dengan baik dan dengan teratur, sangat bahagia. Mestinya begitu. Iya. Hidup kita kan kalau kita lahir dari mana? Dari beliau. Kemudian kita hidup juga oleh beliau. Nanti ketika kita berakhir, kita juga kembali ke beliau. Jadi dari beliau dipelihara oleh beliau, nanti kembali ke beliau. Jadi konsep hidup kita sangat ideal kalau kita mau mengikuti pola ini. Tahapannya secara teratur. Ya, Oke, baik Pak De. Dan yang kedua sekarang baru masuk ke Grahastha. Nah Pak De, fenomena sekarang itu banyak yang terjadi mungkin. Kalau kacamata tiang melihat sendiri Pak De, ada yang sudah siap, ada yang
belum siap, kemudian ada yang memang sudah berencana dan ada yang belum berencana. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan itu? Siap-siap. Ya harus Pak, kan itu kewajiban ya. Kewajiban. Apa sih yang harus dipersiapkan? Oke. Ini pertanyaannya sangat. Iya, Karena banyak orang yang nerobos saya tidak tahu A, B, C, D langsung saja begitu. Padahal Iya. untuk mencapai tahapan keras ini mesti ada banyak faktor yang harus dipenuhi. Iya. Yang pertama masalah material. Ya, kenapa material? Kalau tanggung jawabnya banyak. Iya. Nah, jadi bagaimana pekerjaan di sana sudah mulai meskipun umpama belum settle, tetapi arah kita apa yang kita kerjakan jelas. Jelas, ya. Karena dari pekerjaan kita akan menghasilkan hasil kita gunakan. Nah, minimal itu. Kalau tuh umpama pada masa pra-keras ini mau menjelang itu ya sudah Iya. persiapan, rasanya belum settle tetapi sudah tahu arah. Nah, itu sudah merupakan hanya masalah stepnya saja. Jadi sudah tahu clear apa yang mesti kita kerjakan. Nah, itu. Kemudian kita memiliki skill untuk mengerjakan. Kita memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana nanti sustainable apa yang kita kerjakan. Kita senang apa yang kita kerjakan. Nah, tentu nanti kita mencapai penghasilan secara material. Nah, di samping itu mental juga menjadi sangat Penting sekali Pak. penting karena banyak yang meskipun kaya, Iya. ya Ekonominya kebetulan memang mapan. dari orang tuanya kaya, tetapi mentalnya tidak siap. Nah, ya. Banyak juga akhirnya ambruk. Iya. Nah, sekarang kan kasus perceraian sangat banyak, perselingkuhan sangat banyak. Oleh karena berbagai faktor yang mentalnya yang Berarti tidak bisa hanya didukung oleh faktor ekonomi aja Pak Dik? Enggak bisa. lengkap, Lengkap. material, pikiran, Pikiran mental itu ya. Apa itu? Pikiran yang sudah dewasa. Yang mana pikiran yang sudah dewasa adalah pikiran yang mampu berpikir bagaimana saya bertanggung jawab, apa yang mesti harus saya kerjakan, kewajiban apa yang harus Harus saya lakukan. ketika sudah menikah. Biasanya kan orang yang tidak dewasa tidak memikirkan itu. Berarti dewasa itu bukan patoknya umur sekarang. Ini mental gitu ya. Iya, ya. Nggak banyak juga umurnya Iya. ini, tapi masih self oriented. Semuanya Oh. untuk diri tentang dirinya. Nah, sementara orang dewasa adalah orang yang mulai memikirkan apa yang bisa dia kontribusikan kepadanya. Nah, ini mulai tanggung jawab. Karena seorang grahasta itu harus dipahami. Satu, dia yang berkewajiban untuk menghidupi keluarga. Itu harus paham. Kemudian yang kedua, dia mulai bersosial di Bali kan, Naya, dan adat, sebagainya, ya. ada uang itu. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, dia yang membangun yagnya. Semua bentuk upacara pancayani yang kita bangun harus grahasta yang mengerjakan. Ya, itu tanggung jawab total grahasta. Ternyata berat sekali Pak Dik. Berat sekali, dan terakhir dia mesti harus dunia kepada seniasi, kepada brahmacari. Seorang brahmacari yang sedang belajar boleh meminta kepada orang yang sudah menikah. Begitu juga sanyasin yang sudah tidak lagi berkaitan dengan duniawi, Iya. tugas grahasta juga yang harus menghidup. Mempunil ya. Nah, makanya ada istilah resi ya, Iya. resi ini sesungguhnya dalam konteks ini. Pikir hasta. Ya, bagaimana seorang sanyasin yang memang sudah siap dipanggil kapan saja karena masih memiliki tubuh, kitalah yang Ya, menjaga, merawat. menjaga, kita yang merawat. Karena grahasta artinya dia yang feeding, Ini. dia yang memberikan, dia yang bertanggung jawab terhadap semua kehidupan yang ada. Nah, jadi kekuatan dari seorang grahastin sebenarnya Laksmi. Laksmi. Nah, kalau tadi grahastin apa Brahmacari itu adalah Saraswati. Sakti ya, kekuatannya. Ya, kemudian seorang grahasta itu adalah saktinya di sana adalah Laksmi. Kenapa Laksmi? Karena Laksmi itu simbol kesejahteraan dan Kekayaan. jadi kekayaan itu bisa kekayaan material Ya. dan itu sangat jelas kita fungsinya. Iya. Karena menghidupi yang tadi menghidupi keluarga material. Kemudian bersosial material. Kemudian bagaimana kita membangun yagnya material. Material. Bagaimana kita berbagi kepada yang lain, Kalau terutama di- yang Ya. yang sanyasi. Kalau tidak ada material itu. Dan kemudian juga pengetahuan, karena yang grahasta juga bisa membagi pengetahuan kepada calon grahasta. Iya. Jadi itu
jadi berat sekali. berat sebenarnya. sekali. Jadi bukan hanya kalau perayaan tadi apa yang perlu dipersiapkan, berarti secara ekonomi, secara fisik, kemudian secara mental itu. Jadi bukan ketika kita akan menuju tahap Gerhasta itu bukan sebuah perlombaan. Itu kematangan. Oke, pertama umur bilang, Iya. kemudian kematangan jiwa. Jiwa. Iya. Ketika umur siap, Mental siap, kerja. Meskipun umpama di awal karena background ekonomi kan berbeda, Iya. tapi yang jelas kita sudah clear apa yang bisa kita kerjakan, lanjutkan segera, jangan ditunda. Siap Ade. Akan saya lanjutkan. Oke Pak De, nah itu sudah apa yang harus kita persiapkan. Nah yang pertanyaan yang terakhir Pak De, bagaimana cara mempersiapkan ini? Nah itu yang Ini juga masalah esensi. iya. Kita disuruh aja Siapkan. terus bagaimana cara? Nah, kuncinya di masa brahmacari. Oh berarti yang memegang kunci itu tahapan brahmacari sebenarnya. Jadi kita memaksimalkan fungsi saraswati. Jadi kemanapun kita menuju, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita cerah melalui pancaindera, itu semata-mata belajar. Saya sedang mencerah pengetahuan. Seorang brahmacari yang baiklah seorang brahmacari yang mampu merekod dengan baik semua kejadian dan dijadikan itu sebagai model pembelajaran. Belajar Dan mengingatnya. satu, merekam, merekod, ya, kalau di konsep kita nasrama, bagaimana kita memaksimalkan pancaindera kita belajar melalui apa yang kita lihat, kita belajar melalui apa yang kita dengar, kita belajar melalui apa yang kita sentuh, kita belajar melalui apa yang kita hirup, apa yang kita rasa juga melalui pengucap kita belajar. Dan kemudian bagaimana pelajaran yang diterima oleh indera ini kemudian diinternalisasi mana nanti ya, itu menjadi sebuah pengetahuan. Ketika mendapat informasi ditanam menjadi sebuah pengetahuan. Nanti ketika Gerhasta itu direalisasikan, dilakukan langsung. Oke, begini prakteknya. Itu yang paling berat misalnya Pak De. Nah makanya kuncinya di brahmacari. Kuncinya di brahmacari. Biasanya kan kalau biasanya ini orang yang ketika masa brahmacarinya leha-leha, nanti kewalahan di masa Gerhasta. Karena pengetahuan tidak ada, kemudian skill tidak punya, harus dia menghidupi banyak. Tidak ada. Pokoknya semua bidang yang bersifat mensejahterakan ini Gerhasta, padahal dia skill tidak ada, apa yang dia kerjakan tidak tahu. Nah ini jadi kuncinya di sana. Jadi seorang brahmacari adalah orang yang firm belajar menemukan alurnya dia kemana. Ya, seperti membedakan anak panah, dia sudah clear apakah ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, harus clear dia. Nah setelah itu target juga harus clear. Kalau di selatan targetnya apa? Selatan ada banyak. Apa yang harus dicari? Nah, jadi ketika sudah clear itu, artinya meskipun umpama kita belum kaya, tidak masalah, karena dari situ kekayaan akan datang. Ketika Saraswati sudah hidup di dalam diri, Laksmi akan Jadi ketika pengetahuan itu ada dalam diri, Laksmi itu akan berfungsi. akan mengikuti dia. Kenapa? Karena fungsi dari Saraswati saktinya itu untuk mencipta. Dewa Brahma menciptakan, kekuatannya adalah Saraswati pengetahuan. Kalau sudah diciptakan harus dipelihara. Siapa yang memelihara? Wisnu. Apa kekuatannya? Laksmi. Begitu ya konsepnya. Jadi ternyata konsep Gerhasta itu sangat menarik sekali Pak De. Iya. Jadi Laksmi, makanya di Brahmacari Saraswati kuncinya, di Gerhasta itu Laksmi kuncinya. Pasti benar. Itulah dharma. Nah, itu jadi kewajiban. Ya, dharmanya kita ketika kita masa Brahmacari belajar Saraswati esensinya. Kemudian ketika kita Gerhasta, Laksmi kuncinya. Ya, jadi clear gitu. Ternyata dari tahapan Gerhasta ini banyak sekali
sekali yang bisa kita bagikan, dan terutama untuk saya Pak De, banyak sekali yang dapat pengetahuan baru yang dapat saya simak. Dan mungkin satu Lagi Mas. kalau kita sudah siap-siap ya, sudah bentangan panah dan mau kemana, Iya. kita juga memikirkan siapa yang diajak. Bener. Nah, Siap. ini juga penting. Iya betul. Jadi karena yang diajak menikah itu adalah berkelanjutan sampai Kan akhir, tidak boleh ganti-ganti ya. jadi harus menyesuaikan, harus tepat. Tepat sasaran. Nah, harus tepat. Kalau kita memiliki katakanlah Yoni, katakanlah attitude yang A, Iya. jadi kita tidak bisa nanti mencari pasangan yang B, Harus. meskipun baik, Iya. karena yang baik belum tentu tepat dengan kita, tidak sesuai nanti. Lama-lama yang baik ketika tidak sesuai menjadi tidak baik. Bener. Nah, ini penting juga. Orang bilang bibit, bebek, bobot. Kadang-kadang dalam konteks itu dalam membentangkan anak-anak agar tepat. Iya. Siapa yang bagaimana kekuatannya itu, bagaimana nanti, karena nanti perintangannya ada banyak. Ketika mau melepas panah itu kan, oke, kita sudah Fokus. tepat, kita fokus. Tapi ada angin yang berembus ke mana lagi. Dan kemudian ada gravitasi Iya. yang kadang bisa turun. Jadi kita harus tepat. Berapa sudutnya ini, berapa jauhnya kecepatan Berarti- angin. Nah, ini perlu pasangan yang memang tepat ideal untuk untuk diri. iya Ideal artinya tepat. tepat ini. Bahasanya bukan hanya baik itu oke lah, Ya. tapi tepat yang sesuai dengan apa yang menjadi karakter. Artinya harus seirama. Nah, Tapi memang kalau kita bahas objek itu baik, namun tidak tepat tidak buat sesuai. Umpama lah, ada seorang pebisnis, dia memang Baik. pasangan baik kan pebisnis, Ya. tapi kita tidak di situ. Iya. Nanti kita tidak nyambung dalam komunikasi karena kita tidak suka bicara dengan bisnis karena yang lain. Kita seni tidak nyambung ini. Padahal dia pebisnis bagus, baik. Kita juga baik, tapi karena tidak nyambung menjadi lama-lama tidak baik. Nah, ini juga menjadi perhatian. Iya. Harus menjadi pertimbangan, cocok nggak ke depan, karena hidup tuh di samping cinta, manajemen. Ah, di samping kita manajemen. Dan ngomong ke sana Pak, di samping kita dan manajemen. Apalagi yang perlu dipersiapkan? Oke. Ini untuk yang terakhir. Kalau bisa dibahas sekarang, oke. Tapi kalau tidak, kita akan bahas. Manajemen, Iya. Komitmen. nah kemudian yang tadi itu kita clear bersama-sama arahnya. Jangan sampai bertentangan ini. Bertentangan. Karena banyak orang yang memang dia sudah fokus semuanya sudah, tapi yang diajak nanti lain directionnya, lain Iya. arahnya. Ini yang menarik sehingga nggak sampai dia. Upayakan yang searah. Searah. Yang searah, makanya disebut tepat, artinya dia yang searah dengan kita. Iya. Sama-sama enak komunikasi enak, ketika ajak ngobrol enak, Enak, ketika melangkah Bersama. enak. Nah, ini yang biasanya kuncinya di cinta, oke, di manajemen. Kalau sudah menikah, manajemen yang menjadi. Sangat-sangat menarik sekali Mbak De. Jadi pemirsa, itu tadi diskusi kita tentang tahapan menuju Grahastha. Jadi apa yang perlu kita persiapkan dan bagaimana cara mempersiapkan itu. Jadi semoga bermanfaat untuk pendengar dimanapun berada. Tapi ada satu pertanyaan lagi Pak De. Nah, itu sudah tadi Pak De bilang manajemen tepat, kemudian ekonomi, mental, kesiapan itu. Pertanyaan ini agak menggelitik sedikit Pak De. Nah, apakah seksual itu berpengaruh juga? Oke. Ini Cukup dijawab iya dan tidak. sangat bagian di dalam manajemen. Kita diskusikan khusus. Oke, berarti tahap pertama yang harus kita siapkan itu adalah siap diri dan dewasa itu, kemudian mental, kemudian tepat sasaran memilih siapa yang akan kita ajak. Nah, di dalam hal itu nanti di dalam tahapan manajemen seperti kata Pak B, jadi seksualitas itu juga berpengaruh. Jadi itu akan kita diskusikan nanti. Jadi
bagi para generasi milenial yang akan melanjutkan ke tahap berhasil penting dari itu, dan semoga ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin terakhir Pak De, closing statement untuk diskusi kita hari ini, silakan Pak De. Oke, jadi rekan-rekan milenial yang mau berhasil ya. Iya, termasuk saya Pak De. Ini sebenarnya yang ada di sini, guys. Yang belum pengalaman. Oke, pertama financially material itu Ya, siap, kemudian mental siap, karena memang dengan kedewasaan. dewasa itu berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi sudah tidak memikirkan apa yang dia dapat lagi, tetapi memikirkan apa yang dia berikan dewasa. Dan kemudian dalam memilih pasangan, tentukan yang tepat dan cocok dengan karakter kita. Cinta penting, tetapi karena ketika menikah manajemen menjadi kunci. Nah, jadi ketika menikah manajemen menjadi kunci. Bahagia tidaknya pernikahan itu tergantung manajemen kita. Mampu nggak kita bersama-sama atau saling membantu. Nah ini kita pikirkan dari awal. Itu kira-kira. Iya. Aduh, terima kasih. Sangat pengetahuan yang sangat berguna bagi saya pribadi. Semoga bagi rekan-rekan yang mendengarkan diskusi ini bermanfaat juga dan mendukung kegiatan kami untuk memberikan sebuah informasi yang menarik. Oke Pak De. Terima kasih. Untuk kali ini kita akhiri dulu dengan para pesan. Om Santi Santi.